Kota Arwana, 3 Maret tahun 2019. Namaku Raka. Aku adalah sopir ambulans di Rumah Sakit Umum Kota Arwana, sebuah rumah sakit tua yang sudah berdiri jauh sebelum aku lahir. Pagi itu, tanggal 3 Maret tahun 2019, aku datang seperti biasa lebih awal dari jadwal. Jam di dinding garasi baru menunjukkan jam 5:20. Langit masih berwarna abu-abu pucat, dan udara dingin menyentuh kulit dengan lembut. Aku menyukai jam-jam seperti ini. Kota Arwana belum sepenuhnya bangun. Jalanan masih sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas jauh di luar pagar rumah sakit. Ambulans yang menjadi tanggung jawabku hari itu terparkir di ujung garasi. Cat putihnya mulai memudar, tapi mesinnya masih setia. Aku menepuk kap depannya pelan, kebiasaan kecil yang selalu kulakukan. Pagi, ucapku lirih. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja sebagai sopir ambulans. Awalnya karena kebutuhan, lama-lama karena rasa tanggung jawab. Aku tahu pekerjaanku bukan sekadar mengemudi. Ada harapan yang ikut menumpang setiap kali roda ambulans berputar. Pagi itu terasa ringan, tidak ada panggilan darurat. Petugas jaga bahkan sempat berkata sambil tersenyum, "Sepertinya hari ini tenang, Rak." Aku mengangguk. Tenang terdengar menyenangkan. Sekitar pukul 9, aku mulai menjalani pengantaran rutin. Jalanan Kota Arwana mulai ramai. Dari balik kemudi, aku melihat aktivitas biasa. Orang berangkat kerja, pedagang membuka kios, anak-anak berseragam sekolah berjalan berkelompok. Semuanya normal. Tidak ada yang terasa janggal. Siang hari, aku beristirahat di bangku dekat parkiran ambulans. Angin berembus pelan, membawa aroma pepohonan dari halaman rumah sakit. Aku menikmati makan siang sambil memandangi gedung rawat inap yang berdiri kokoh dan sunyi. Saat itu aku berpikir, mungkin hari ini akan berlalu begitu saja. Hari yang tidak akan diingat. Menjelang sore, sekitar jam 16:40, aku kembali ke garasi untuk membersihkan ambulans. Aku membuka pintu belakang, memastikan kabin dalam keadaan rapi. Tidak ada apa-apa di sana, kosong, bersih, seperti seharusnya. Namun saat aku menutup pintu itu, tanganku sempat terhenti. Ada perasaan aneh, seperti seseorang berdiri sangat dekat di belakangku. Aku menoleh cepat. Garasi kosong. Hanya ada deretan ambulans lain dan suara kipas tua yang berputar pelan di langit-langit. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma capek, gumamku. Aku tidak tahu, pada hari itu di Kota Arwana, tanggal 3 Maret tahun 2019, aku sedang mengakhiri hari terakhir dalam hidupku yang benar-benar normal. Karena kelak, di ambulans yang sama, aku akan mendengar sebuah tangisan, dan suara itu akan menyebut namaku. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak takut, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Seperti ada bayangan tipis yang mengikuti langkahku, meski setiap kali aku menoleh. Tak ada siapapun di sana. Tanggal di ponselku berganti menjadi 4 Maret tahun 2019 saat aku tertidur. Aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku duduk di kursi pengemudi ambulans, sendirian. Jalanan kosong, lampu kota padam satu persatu. Sirena menyala sendiri, padahal tanganku tidak menyentuh tombol apapun. Dari belakang, terdengar suara pelan seperti seseorang sedang menahan tangis. Aku mencoba menoleh, lalu terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan 04:03 pagi. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menenangkan diri. Hanya mimpi, kataku pada diri sendiri. Aku mandi, bersiap kerja, dan mencoba melupakan perasaan aneh itu. Sesampainya di rumah sakit, suasana masih sama seperti biasa. Rekan-rekanku bercanda, petugas jaga menyapaku, dan ambulansku tetap terparkir di tempat semula. Semua terlihat normal, terlalu normal. Hari itu berlalu tanpa kejadian berarti. Hingga malam tiba, dan aku mendapat jadwal piket malam, jadwal yang sebenarnya jarang kuambil. Tapi entah kenapa kali ini aku menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Sekitar jam 22:47. Aku duduk di dalam ambulans sambil menunggu panggilan. Lampu-lampu rumah sakit sudah mulai redup. Hanya suara serangga malam dan dengung listrik yang menemani. Tiba-tiba, radio komunikasi berbunyi. Ambulans 1, ada panggilan. Lokasi, suara di seberang terdengar ragu, lalu menyebutkan alamat di pinggir kota. Aku mencatat alamat itu. Ada jeda aneh sebelum suara itu menutup komunikasi. Seolah orang di sana ingin mengatakan sesuatu tapi mengurungkannya. Aku menyalakan mesin dan mulai melaju. Perjalanan ke lokasi terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan kosong, lampu jalan beberapa mati.
GPS menyala normal, tapi garis rutenya terasa terlalu lurus, terlalu sepi. Saat aku sampai di alamat yang disebutkan, aku berhenti. Tidak ada rumah, tidak ada orang, hanya tanah kosong dengan pohon-pohon tua di sekelilingnya. Aku turun, meneliti sekitar, lalu kembali ke ambulans. Mungkin alamatnya salah, pikirku. Aku menghubungi pusat, tapi radio hanya mengeluarkan suara statis. Saat itulah aku mendengarnya. Pelan, sangat pelan. Suara seperti seseorang sedang menahan isak, berasal dari dalam ambulans. Tubuhku menegang. Aku yakin sebelum berangkat, ambulans ini kosong. Aku berdiri di depan pintu belakang, ragu untuk membuka. Tanganku gemetar, keringat dingin mulai muncul di pelipis. "Ada siapa?" tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar. Tangisan itu berhenti. Lalu, di dalam keheningan malam kota Arowana, terdengar sebuah bisikan yang membuat lututku hampir lemas. "Raka," namaku. Aku tidak membuka pintu itu malam itu. Aku langsung kembali ke rumah sakit dengan kecepatan yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Namun sejak saat itu, aku tahu satu hal pasti, apapun yang ada di dalam ambulans itu sudah mengenalku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan kembali ke rumah sakit malam itu. Tanganku masih gemetar saat memarkir ambulans di garasi. Mesin sudah kumatikan, tapi dadaku belum juga tenang. Aku duduk lama di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang kupunya, aku membuka pintu ambulans perlahan. Kabin belakang kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada tanda apapun yang bisa menjelaskan suara tadi. Seolah-olah semuanya hanya ada di kepalaku. Malam itu aku tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun. Aku takut terdengar berlebihan. Lagi pula, aku sendiri belum yakin dengan apa yang kualami. Tanggal 5 Maret tahun 2019, pagi datang seperti biasa. Matahari terbit, rumah sakit kembali ramai, dan rutinitas berjalan tanpa gangguan. Rekan-rekanku tertawa, petugas medis berlalu lalang, dan ambulans kembali menjalani tugas harian. Aku berusaha bersikap normal. Namun, ada satu hal kecil yang menggangguku. Setiap kali aku duduk di kursi pengemudi, aku merasa tidak sendirian. Bukan perasaan takut, melainkan seperti ada kehadiran yang diam, memperhatikanku dari belakang. Siang itu, aku membersihkan ambulans seperti biasa. Saat mengelap dinding kabin belakang, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti bergerak. Ada bekas sidik tangan kecil di kaca bagian dalam. Aku menatapnya lama. Sidik itu samar, seperti pernah ada lalu menghilang perlahan. Saat ku sentuh, tidak ada apa-apa. Kaca terasa dingin dan bersih. Perasaanku saja, bisikku. Sore hari, aku bertemu Pak Dharma, sopir ambulans senior yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Entah kenapa, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, pernah nggak dengar cerita aneh soal ambulans ini?" Pak Dharma menatapku sejenak, senyumnya memudar sedikit. "Ambulans itu?" tanyanya pelan. "Sudah lama dipakai, banyak cerita, tapi lebih baik nggak usah dipikirkan." Jawaban itu tidak menenangkanku. Justru sebaliknya, malamnya, aku kembali mendapat jadwal piket. Kali ini aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku harus menghadapi semuanya secara rasional. Aku duduk di dalam ambulans, menarik napas dalam-dalam. Jam menunjukkan ke 23,58. Tiba-tiba, tanpa ada panggilan masuk, radio komunikasi menyala sendiri. Tidak ada suara, hanya bunyi statis. Lalu, sangat pelan, di sela-sela bunyi itu, terdengar suara yang sama seperti malam sebelumnya tertahan, lembut, dan penuh kesedihan. Tangisan, aku membeku. Tanganku meremas kemudi. "Raka," suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Aku menoleh ke cermin kecil di atas kabin. Untuk sesaat, hanya sesaat, aku merasa ada bayangan di kursi belakang. Lampu garasi berkedip, dan saat itu aku sadar. Kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Ini baru permulaan. Kesadaran itu menghantamku lebih keras daripada rasa takut itu sendiri. Aku mematikan radio dengan tangan gemetar, berharap suara statis dan tangisan itu ikut menghilang. Garasi kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ketenangan itu terasa palsu. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya akibat kelelahan dan pikiran yang terlalu jauh melayang. Tanggal 6 Maret tahun 2019, aku bangun dengan perasaan berat.
Seperti ada beban di dada yang tidak terlihat. Aku hampir berpikir untuk meminta libur, tapi entah kenapa kakiku tetap melangkah menuju rumah sakit. Aku tidak ingin lari. Hari itu aku bertugas seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Bahkan ambulans itu terasa lebih diam dari biasanya. Hingga sore menjelang, sekitar jam 17:30, aku diminta mengantar peralatan medis ke gedung lama rumah sakit, gedung yang jarang digunakan dan berada di sisi paling belakang kompleks. Aku menggunakan ambulans yang sama. Gedung itu sunyi, lorongnya panjang, lampunya redup, dan udara di dalamnya terasa lebih dingin. Aku menurunkan barang, lalu kembali ke ambulans. Saat aku berjalan menjauh, aku mendengar bunyi pelan. Klek, aku menoleh. Pintu belakang ambulans terbuka. Padahal aku yakin telah menutupnya rapat. Aku mendekat perlahan. Jantungku berdebar keras. Tanganku meraih gagang pintu. Dan saat aku melihat ke dalam, kabin itu tetap kosong. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aroma lembab memenuhi ruang itu. Dan suasana terasa berat seperti ada kesedihan yang tertinggal di udara. Aku menelan ludah dan menutup pintu kembali. Memastikan benar-benar terkunci. Aku berbalik untuk pergi. Lalu dari balik pintu tertutup itu, terdengar suara yang membuat langkahku terhenti. Bukan tangisan, melainkan tarikan napas pendek. Seperti seseorang baru saja selesai menangis. Jangan, tinggalin aku. Suara itu lemah, penuh harap. Aku tidak menjawab. Kakiku terasa kaku. Logikaku berteriak agar aku segera pergi, dan aku menurutinya. Aku berlari menjauh, meninggalkan ambulans itu di belakang. Malamnya, aku melapor ke petugas jaga bahwa aku merasa tidak enak badan. Aku pulang dengan kepala penuh kegelisahan. Namun di rumah, saat aku mencoba tidur, ponselku bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kamu lupa aku di ambulans. Tanganku bergetar saat membaca pesan itu. Aku tidak membalas, karena aku tahu, mulai hari ini, apapun yang ada di ambulans itu tidak hanya memanggil namaku, ia mulai mencariku. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Pesan singkat tersebut tetap menyala, dingin dan sunyi, seolah menungguku melakukan kesalahan dengan membalasnya. Tanganku berkeringat, dadaku terasa sempit. Aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya terbalik di atas meja. Malam itu aku tidak tidur. Setiap suara kecil dari luar rumah terdengar terlalu jelas. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Dan setiap kali aku menutup mata, bayangan ambulans itu muncul kosong. Tapi terasa penuh. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Tanggal 7 Maret tahun 2019. Aku kembali ke Rumah Sakit Umum Kota Arowana dengan tubuh lelah dan pikiran yang jauh dari tenang. Aku berniat berbicara dengan atasan, meminta dipindahkan dari ambulans itu. Apapun alasannya, namun sebelum aku sempat membuka mulut, kepala petugas memanggil namaku. Raka, hari ini kamu pakai ambulans yang sama. Ya, sopir lain izin. Dadaku langsung terasa dingin. Aku ingin menolak, ingin beralasan apa saja, tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku hanya mengangguk pelan, seolah tubuhku bergerak lebih cepat daripada keberanianku. Siang itu berjalan lambat. Setiap kali aku melewati garasi, pandanganku selalu tertarik ke satu ambulans itu. Diam, tidak bergerak, tapi terasa seperti sedang menungguku. Menjelang sore, aku memberanikan diri membuka pintu belakangnya. Ditemani Pak Dharma, aku tidak menceritakan semuanya. Hanya bilang aku merasa ada yang tidak beres. Kami memeriksa kabin bersama. Kosong. Bersih, normal. Lihat, kata Pak Dharma, kadang pikiran kita saja yang bermain. Aku ingin percaya, aku benar-benar ingin percaya. Namun saat Pak Dharma pergi lebih dulu, aku tertinggal sendirian. Aku menutup pintu ambulans dan berjalan menuju kursi pengemudi. Saat aku duduk, kaca spion kecil di atas bergetar pelan. Aku mendongak. Untuk sesaat, aku melihat bayangan samar di belakangku, bukan jelas bentuknya. Hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang duduk diam, menunduk. Aku memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Tidak ada apa-apa. Tepat saat itu, radio komunikasi berbunyi tanpa peringatan. Raka, suara itu bukan suara petugas, bukan pula suara statis. Itu suara yang sama, lembut, penuh kesedihan. Aku kedinginan, aku tidak bergerak, nafasku tertahan. Jantungku berdetak terlalu cepat. Aku cuma mau diantar. Lanjut suara itu. Seperti dulu. Kata dulu membuat pikiranku bergetar. Ada sesuatu yang mencoba muncul dari ingatanku, sebuah kenangan yang selama ini terkubur rapi.
Aku mematikan mesin dan keluar dari ambulans tanpa menoleh lagi. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, aku mendengar satu kalimat terakhir, diucapkan sangat pelan. Kali ini jangan pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sadar satu hal yang membuatku jauh lebih takut. Suara itu tidak terdengar marah. Ia terdengar kecewa. Perasaan itulah yang membuat dadaku terasa lebih sesak daripada ketakutan. Aku berjalan menjauh dari ambulans dengan langkah cepat, mencoba mengusir gema suara itu dari kepalaku. Aku pulang lebih awal, berpura-pura sakit, dan berjanji pada diri sendiri untuk segera meminta cuti. Namun malam itu, sekitar jam 23:10, ponselku kembali bergetar. Bukan pesan, melainkan panggilan masuk. Nomor tidak dikenal. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. Di seberang, terdengar suara petugas rumah sakit tergesa, terburu-buru. "Raka, kami butuh kamu sekarang. Ada panggilan darurat." Sopir pengganti belum datang. Aku menutup mata. Dadaku bergejolak. Semua naluriku ingin menolak. Tapi kalimat berikutnya membuatku terdiam. "Ambulans yang siap cuma yang biasa kamu pakai." Beberapa menit kemudian, aku sudah kembali di garasi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu redup dan udara dingin menempel di kulit. Aku duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. "Ini cuma satu perjalanan," bisikku. Setelah itu selesai, radio menyebutkan lokasi penjemputan. Alamatnya tercatat jelas. Aku mengangguk dan mulai melaju. Sirena tidak dinyalakan. Jalanan kosong, seolah kota sengaja memberi ruang untukku sendirian. Saat aku tiba di lokasi, aku tertegun. Alamat itu tidak ada di sana. Yang kutemukan hanyalah jalan buntu dan pagar besi tua. Aku memeriksa kembali catatan di radio. Alamat yang sama, lengkap, resmi. Aku hendak menghubungi pusat ketika pintu belakang ambulans berbunyi pelan. Bukan dibuka, bukan diketuk. Seperti ada sesuatu yang bersandar dari dalam. Aku menelan ludah. "Halo?" Panggilku dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Namun saat aku melihat ke spion, aku merasakan perubahan suasana seolah kabin belakang tak lagi kosong. Radio menyala sendiri. "Terima kasih sudah kembali." Suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. "Aku tahu kamu pasti datang." Tanganku gemetar hebat. Aku menekan pedal gas, memutar arah, berniat kembali ke rumah sakit secepat mungkin. Namun saat aku melirik GPS, dadaku serasa runtuh. Rute berubah sendiri. Tujuan baru muncul di layar. Tanpa nama jalan, tanpa keterangan, hanya satu kata. Ingat. Lampu jalan di depan satu persatu padam. Mesin ambulans mulai tersendat, bukan berhenti, hanya melambat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Aku tidak mau," bisikku, hampir menangis. "Tolong, aku tidak mau." Dari belakang, suara itu menjawab dengan lembut. "Kalau kamu tidak mau mengingat, aku tidak bisa pergi." Saat itu aku sadar, perjalanan ini bukan tentang mengantar siapapun. Ini tentang membawaku kembali ke sesuatu yang selama ini kutinggalkan. Dan di tengah jalan yang semakin gelap, aku benar-benar takut, bukan karena apa yang ada di ambulans, melainkan karena apa yang akan kuingat jika perjalanan ini berlanjut. Aku menginjak rem perlahan sampai ambulans berhenti di tepi jalan yang gelap. Lampu depan masih menyala, menyorot jalan kosong yang terasa asing meski aku yakin masih berada di kota Arwana. Mesin berdengung lemah, seolah ikut kelelahan. Aku menarik napas panjang. Tanganku gemetar, tapi pikiranku justru terasa lebih jernih dari sebelumnya. Aku sadar satu hal penting malam itu, aku tidak bisa terus lari. Jika apapun yang ada di ambulans ini terikat dengan masa laluku, maka satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menghadapinya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus mengingat. Kalau memang aku harus tahu, kataku pelan ke ruang kosong di belakang, "Lakukan sekarang. Jangan tarik aku perlahan seperti ini." Tidak ada jawaban. Namun suasana di dalam ambulans berubah. Udara terasa lebih hangat, lebih berat, seperti emosi yang tertahan terlalu lama. Aku menyalakan kembali mesin dan memutuskan satu tujuan. Aku akan membawa ambulans ini kembali ke rumah sakit, ke tempat semuanya bermula. Aku mengabaikan GPS dan memilih jalur yang ku kenal. Anehnya, ambulans menurut. Tidak ada lagi rute aneh di layar. Jalanan perlahan kembali terang, lampu-lampu kota menyala satu persatu. Namun semakin dekat ke rumah sakit, kepalaku mulai terasa berat. Kenangan kecil bermunculan tanpa diminta. Seorang anak duduk diam di kursi belakang ambulans. Suara napas kecil yang tertahan.
Tanganku sendiri yang gemetar di kemudi lebih muda, lebih ceroboh. Aku memejamkan mata sesaat, menahan rasa bersalah yang mulai muncul. Aku sudah berusaha melupakan, bisikku. Aku pikir itu yang terbaik. Dari belakang, suara itu menjawab, kali ini tidak lagi hanya tangisan. Aku cuma mau kamu ingat bahwa aku pernah ada. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teror apapun. Aku menelan ludah. Mataku mulai terasa panas. Saat ambulans memasuki halaman rumah sakit, sirena tiba-tiba menyala sendiri sekali. Pendek, lalu berhenti. Beberapa petugas menoleh ke arahku. Heran, tapi tidak menghentikan apapun. Aku memarkir ambulans di tempat biasa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku membuka pintu belakang dengan sengaja. Dengan tekad, bukan ketakutan. Kabin itu tetap kosong. Namun kini aku tahu, yang harus kuhadapi bukan apa yang terlihat di sana, melainkan kenangan yang selama ini kupendam. Dan mulai hari itu, aku menetapkan tujuan yang jelas. Aku akan mencari tahu siapa sebenarnya suara itu, dan apa hubungannya denganku. Sebelum ia menuntut sesuatu yang tidak siap kuberikan. Pagi itu aku datang ke rumah sakit dengan satu tujuan yang terus berputar di kepalaku. Jika suara itu berasal dari masa laluku, maka jawabannya pasti tersimpan di tempat yang sama dengan pekerjaanku selama ini. Rumah sakit, aku mulai dari hal paling sederhana, arsip lama. Di ruang administrasi, rak-rak tinggi dipenuhi map berdebu yang jarang disentuh. Aku meminta izin untuk membantu merapikan data lama, berpura-pura sekadar ingin mengisi waktu. Satu persatu mapku buka. Tanggal, nama, catatan singkat. Mataku bergerak cepat, tapi hatiku semakin berat. Ada perasaan tak nyaman yang tumbuh, seolah aku mendekati sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Siang menjelang, dan aku hampir menyerah, hingga sebuah map kecil terjatuh dari rak paling bawah. Tanggal di sampulnya membuat napasku tertahan, 17 Agustus tahun 2014. Tanganku gemetar saat membukanya. Catatan singkat tentang sebuah perjalanan ambulans malam hari. Sopir tercatat atas namaku, nama yang sama, tulisan yang sama. Namun di bagian penumpang, kolom itu kosong. Tidak ada nama, tidak ada keterangan. Hanya satu catatan kecil di sudut halaman, ditulis dengan tinta yang mulai pudar, pasien tidak terdata. Aku menutup map itu perlahan. Kepalaku berdenyut. Kenangan yang tadi hanya berupa potongan kini mulai menyusun diri, meski belum sepenuhnya jelas. Sore itu, aku menemui Pak Dharma lagi. Kali ini aku tidak bertanya dengan bercanda. Aku menatapnya langsung, berharap ia mengerti keseriusanku. Pak, kataku pelan, pernah nggak ada perjalanan ambulans yang seharusnya tidak terjadi? Pak Dharma terdiam lama, wajahnya mengeras, lalu ia menghela napas berat. Beberapa hal, katanya akhirnya, lebih baik dibiarkan tidur, rak. Mengingatnya tidak selalu membawa ketenangan. Jawaban itu bukan yang kuinginkan, tapi cukup untuk memastikan satu hal, aku berada di jalur yang benar. Malamnya, saat aku kembali ke ambulans, udara terasa berbeda, lebih sunyi, lebih menekan. Aku duduk di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan. Aku sedang mencari, ucapku pelan. Tapi aku butuh waktu. Dari belakang, tidak ada tangisan, tidak ada bisikan, hanya satu kalimat yang muncul di benakku, jelas dan berat. Seolah bukan pikiranku sendiri, waktu kita tidak banyak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya aku yang mengejar jawaban. Sesuatu di ambulans itu juga mulai kehilangan kesabaran. Hari itu aku bekerja dengan kepala yang penuh. Setiap langkah di lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Aku menyadari perubahan kecil di sekitarku. Beberapa rekan mulai menatapku lebih lama, seolah ada yang berbeda dariku. Meski mereka tak tahu apa, aku sendiri pun merasakannya. Ada rasa berat yang terus menempel, seperti beban yang tidak terlihat tapi nyata. Aku jadi mudah terdiam, mudah melamun. Dan setiap kali suara sirena terdengar dari kejauhan, dadaku langsung menegang. Siang hari, aku mencoba menemui bagian arsip lagi, berniat mencari catatan lain dari tahun yang sama. Namun kali ini, aksesku ditolak dengan alasan berkas sedang dipindahkan. Besok saja, kata petugas itu singkat. Besok terasa terlalu lama. Sore menjelang, aku duduk di dalam ambulans tanpa tujuan jelas. Mesin mati, pintu tertutup, dan cahaya senja masuk melalui kaca depan. Aku berbicara pelan, lebih pada diriku sendiri. Aku tidak lupa dengan sengaja, kataku. Aku hanya tidak siap. Udara di kabin berubah terasa lebih dingin.
Bukan menusuk, tapi seperti jarak yang tiba-tiba tercipta antara dua pihak yang dulu pernah dekat. Radio tidak menyala, tidak ada suara. Tapi pikiranku dipenuhi gambaran yang makin jelas. Malam hujan, jalan licin, dan ambulans yang melaju terlalu cepat. Aku menggenggam kemudi erat-erat. Kalau aku mengingat semuanya, lanjutku dengan suara bergetar, apa itu akan cukup? Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, sangat pelan, suara itu kembali bukan dari radio, bukan dari belakang, melainkan seolah muncul tepat di dalam kepalaku. Bukan cukup, katanya, tapi jujur. Kata itu membuat napasku tercekat. Malamnya, aku mendapat mimpi yang lebih jelas dari sebelumnya. Aku melihat diriku yang lebih muda, duduk di kursi pengemudi, dengan wajah tegang dan mata yang penuh panik. Di belakang, ada seseorang yang diam, terlalu diam untuk ukuran perjalanan biasa. Aku terbangun dengan air mata di sudut mata, tanpa tahu sejak kapan aku menangis. Jam menunjukkan 03,14. Aku duduk di tepi ranjang, menyadari satu hal yang tidak bisa lagi kutunda. Semakin aku menunda kejujuran pada diriku sendiri, semakin dekat aku pada kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa aman. Dan esok hari, aku tahu, aku harus memilih terus menggali kebenaran, atau membiarkan masa lalu mengambil alih caranya sendiri. Pagi itu aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang tampak lebih tua dari semestinya. Mataku sayu, bahuku turun, dan ada ketakutan yang tidak lagi bisa kusembunyikan. Aku hampir memilih jalan yang lebih mudah. Aku hampir menelepon atasanku untuk mengajukan pengunduran diri. Aku hampir meninggalkan rumah sakit itu, meninggalkan ambulans, dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Hampir, namun saat tanganku menyentuh gagang pintu rumah, satu kenangan kecil muncul begitu saja. Sebuah suara lirih dari masa lalu, meminta tolong dengan nada yang tidak pernah memaksa. Kenangan itu membuat kakiku berhenti melangkah. Tanggal 12 Maret tahun 2019, aku tetap datang ke Rumah Sakit Umum Kota Arowana. Dengan perasaan yang campur aduk, aku menuju ruang arsip lama untuk terakhir kalinya. Aku bertekad, jika hari ini aku tidak menemukan apapun, aku akan berhenti mencari. Petugas arsip mengizinkanku masuk. Rak-rak tinggi berdiri sunyi, seolah menjadi saksi dari banyak kisah yang tak pernah diceritakan ulang. Aku mencari satu tanggal, satu malam, satu perjalanan, dan akhirnya aku menemukannya. Catatan itu tidak lengkap, beberapa bagian kosong. Namun ada satu hal yang membuat napasku berhenti, catatan tambahan di bagian bawah halaman. Ditulis dengan tulisan tangan yang tergesa. Sopir mengalami keterlambatan mengambil keputusan. Aku duduk lemas di kursi. Kalimat itu terasa berat, bukan karena tuduhan, tetapi karena kebenarannya. Kenangan itu akhirnya runtuh sepenuhnya ke dalam pikiranku. Malam yang penuh kepanikan, hujan yang membuat pandangan terbatas, dan diriku yang ragu terlalu lama. Aku menutup mata. Aku takut, bisikku, dan aku membiarkan ketakutan itu memimpin. Sore hari, aku kembali ke ambulans. Kali ini bukan karena tugas, melainkan karena panggilan yang tidak terdengar tapi terasa jelas. Aku duduk di kursi pengemudi dan tidak menyalakan mesin. Aku ingat, ucapku pelan. Semua yang bisa kuingat. Kabin belakang tetap kosong, tapi suasananya berubah. Tidak menekan, tidak menakutkan, justru sunyi dengan cara yang menyedihkan. Aku minta maaf, lanjutku, suaraku pecah. Aku tidak cukup berani saat itu. Untuk beberapa saat, tidak ada apa-apa. Aku hampir berpikir ini semua sudah berakhir. Namun kemudian, suara itu kembali lebih pelan dari sebelumnya, tapi juga lebih berat. Kalau begitu, katanya, tinggal satu hal lagi. Dadaku menegang. Aku tahu, pengakuan saja tidak cukup, dan pilihan terakhir yang tersisa adalah pilihan yang paling sulit untuk kuambil. Aku duduk lama di dalam ambulans itu tanpa bergerak, seolah jika aku diam cukup lama, pilihan itu akan menghilang dengan sendirinya. Lampu garasi redup, malam turun perlahan, dan dunia di luar terasa sangat jauh. Apa maksudmu? Tanyaku akhirnya, suaraku hampir tidak terdengar. Bukankah aku sudah mengingat semuanya? Keheningan menjawabku lebih dulu. Lalu suara itu muncul, tidak lagi seperti tangisan, melainkan seperti seseorang yang sangat lelah menunggu. Mengingat bukan berarti menyelesaikan, katanya pelan. Kamu tahu itu. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa penuh. Aku tahu persis apa yang dimaksudnya, meski aku berharap salah. Selama ini aku berusaha memahami, meminta maaf.
dan mencari kebenaran, tapi aku belum melakukan satu hal terpenting. Aku belum bertanggung jawab sepenuhnya. Hari itu, tanggal 13 Maret tahun 2019, aku mencoba menjalani pekerjaanku seperti biasa. Namun semuanya terasa runtuh. Setiap sirena yang terdengar membuat tubuhku menegang. Setiap ambulans yang lewat mengingatkanku pada satu malam yang tak pernah benar-benar selesai. Aku mencoba meminta bantuan secara resmi. Aku menemui atasan, menceritakan bahwa aku ingin membuka kembali catatan lama, ingin menelusuri perjalanan yang hilang itu dengan benar. Namun jawabannya singkat dan tegas. Kasus lama, tidak ada cukup data. Lebih baik fokus ke pekerjaan sekarang. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Sore itu, aku kembali ke ambulans. Kali ini aku tahu aku tidak akan mendapat jawaban dari siapapun selain diriku sendiri. Aku duduk di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan. Kalau aku melakukan apa yang kamu minta, kataku dengan suara bergetar, apa yang akan terjadi padaku? Jawabannya datang sangat cepat. Kamu akan kehilangan apa yang selama ini kamu pegang, kata suara itu jujur. Tapi kamu juga akan berhenti melarikan diri. Aku terdiam. Pilihan itu kini jelas. Tetap bertahan pada hidup yang aman tapi dibangun di atas penyangkalan. Atau melepaskan sesuatu yang penting demi memberi ketenangan bukan hanya untuk suara itu, tapi juga untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan, tidak ada jalan keluar yang benar-benar aman. Hanya ada jalan yang jujur dan jalan yang mudah. Dan malam itu, aku belum cukup kuat untuk memilih yang jujur. Aku pulang dengan langkah gontai, membawa beban yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara malam kota Arowana dingin, tapi kepalaku terasa panas. Aku tahu, keputusanku untuk menunda bukanlah keputusan yang netral, ia adalah penolakan yang halus. Dan penolakan selalu memiliki harga. Aku tidur dengan gelisah. Tanggal 14 Maret tahun 2019. Aku terbangun dengan perasaan seolah sesuatu telah berubah, meski aku belum tahu apa. Ada kekosongan aneh di dadaku, seperti kehilangan yang belum sempat kusadari. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa berbeda. Beberapa rekan terlihat tegang. Percakapan berhenti saat aku mendekat. Aku menangkap potongan kalimat yang membuat langkahku melambat. Ambulans itu semalam bergerak sendiri. Ada laporan aneh dari satpam. Aku menelan ludah. Aku mendekati garasi dengan jantung berdebar. Ambulans itu terparkir di tempatnya, tapi posisinya sedikit miring seolah baru saja dipindahkan lalu ditinggalkan terburu-buru. Aku masuk ke dalamnya. Udara di kabin terasa berat, bukan menakutkan, tapi penuh kekecewaan. Aku duduk, menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak berkata apa-apa. Aku sudah menunggumu. Suara itu akhirnya terdengar. Tidak marah, tidak sedih, hanya lelah. Aku menutup mata. Aku butuh waktu, jawabku pelan. Kamu sudah punya waktu, katanya. Yang kamu pilih adalah diam. Kalimat itu menghantamku keras. Aku ingin membantah, tapi tidak ada alasan yang cukup kuat. Aku memang memilih diam. Aku memilih aman. Siang itu, tanpa perintah siapapun, ambulans itu tidak bisa digunakan. Mesin menyala, tapi tidak mau bergerak lebih jauh dari beberapa meter. Semua orang menganggapnya masalah teknis. Aku tahu lebih dari itu. Sore hari, aku menerima kabar bahwa jadwalku akan dipindahkan sementara ke bagian lain. Bukan hukuman, tapi pencegahan. Aku seharusnya lega. Namun saat aku berjalan menjauh dari garasi, dadaku justru terasa sesak. Karena aku sadar, semakin aku dijauhkan dari ambulans itu, semakin kuat sesuatu di dalamnya berusaha mengingatkanku. Malamnya, di rumah, aku kembali menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu tidak datang, aku akan tetap di sana. Aku menatap pesan itu lama. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar gagal bukan sebagai sopir, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai seseorang yang seharusnya bertanggung jawab. Dan aku tahu, jika aku terus menunda, pilihan itu tidak akan lagi berada di tanganku. Pagi itu, aku bangun dengan rasa panik yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan ketakutan yang berteriak, melainkan ketakutan yang diam yang duduk di dada dan menolak pergi. Aku memeriksa ponsel berkali-kali, berharap tidak ada pesan baru. Sekaligus takut jika memang ada. Tanggal 15 Maret tahun 2019, aku kembali ke rumah sakit bukan sebagai sopir, melainkan sebagai seseorang yang kehilangan tempat berpijak. Tugasku dipindahkan ke bagian administrasi sementara. Meja,
berkas, dan ruangan tertutup terasa asing bagiku. Aku tidak lagi dekat dengan ambulans itu. Dan justru karena itulah aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Sepanjang hari, pikiranku terus kembali ke satu hal, jika aku tidak datang, ia akan tetap di sana. Kalimat itu berputar tanpa henti, mengikis ketenanganku sedikit demi sedikit. Sore hari, aku mencoba mencari jalan aman terakhir. Aku menemui seorang petugas lama yang pernah bertugas pada tahun-tahun awal aku bekerja. Dengan hati-hati, aku bertanya tentang perjalanan malam yang tidak tercatat. Ia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Beberapa hal, katanya lirih, tidak bisa diserahkan pada sistem, karena sistem juga memilih lupa. Jawaban itu menutup pintu terakhir yang kupikir masih terbuka. Malamnya, hujan turun tipis. Dari jendela kamarku, aku bisa melihat lampu rumah sakit di kejauhan. Di sanalah ambulans itu berada, menunggu, tidak bergerak, tapi juga tidak pergi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menutup wajah dengan kedua tangan. Apalagi yang harus kulakukan? Bisikku. Aku sudah minta maaf. Aku sudah mengingat. Keheningan menjawab. Lalu, tanpa suara apapun, pikiranku dipenuhi satu kesadaran yang membuat napasku tertahan. Selama ini, aku mencoba menyelesaikan semuanya tanpa kehilangan apapun. Aku ingin tenang, tapi tetap utuh. Aku ingin jujur, tapi tetap aman. Dan mungkin, itulah sebabnya semuanya gagal. Aku menurunkan tangan dari wajahku, menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu yang selama ini kuhindari. Ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukan sekadar permintaan maaf atau ingatan. Pilihan terakhir itu kini terlihat semakin jelas dan semakin menyakitkan. Malam itu aku kembali ke rumah sakit tanpa seragam, tanpa jadwal, dan tanpa izin siapapun. Langkahku mantap, meski dadaku terasa kosong. Aku tidak lagi mencari jalan aman. Aku hanya ingin satu hal, menyelesaikan apa yang seharusnya selesai sejak lama. Tanggal 16 Maret tahun 2019, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah sakit. Lampu-lampu terlihat temaram, dan garasi ambulans hampir kosong. Hanya satu kendaraan yang masih terparkir di sana, ambulans yang sama. Menungguku seperti janji yang tak pernah dilupakan. Aku mendekat dan membuka pintunya. Kali ini, tidak ada rasa takut. Aku duduk di kursi pengemudi dan menutup pintu perlahan. Kabin belakang tetap kosong, tapi kehadirannya terasa jelas. Bukan menekan, bukan menuntut, melainkan menunggu. Aku datang, kataku pelan. Aku siap. Keheningan mengisi ruang di antara kami. Lalu suara itu muncul untuk terakhir kalinya dalam bentuk yang utuh. Kalau kamu melakukannya, katanya lembut, kamu tidak akan kembali seperti sebelumnya. Aku mengangguk, meski tak ada yang bisa melihat. Aku sudah memahami risikonya. Yang akan hilang bukanlah tubuhku, melainkan sesuatu yang selama ini kupegang erat, posisi, rasa aman, dan identitas yang kubangun di atas diam. Aku tahu, jawabku. Tapi aku tidak mau kamu terjebak lebih lama. Aku menyalakan mesin, bukan untuk pergi jauh, melainkan untuk satu perjalanan terakhir, perjalanan yang tidak tercatat, tidak disaksikan, dan tidak akan diingat orang lain. Aku memarkir ambulans di tempat yang dulu menjadi awal segalanya. Di sanalah aku berhenti, mematikan mesin, dan duduk diam. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, kataku dengan suara yang nyaris pecah. Tapi aku bisa mengakui kesalahanku. Sepenuhnya, udara terasa lebih ringan. Beban di dadaku perlahan mengendur. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kehadiran itu berdiri bukan di belakangku, melainkan seolah melangkah pergi. Terima kasih, suara itu berbisik, bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai perpisahan. Saat aku keluar dari ambulans, hujan berhenti. Udara pagi mulai terasa, meski matahari belum terbit. Aku tahu, ketika semua ini selesai, aku akan kehilangan sesuatu yang penting. Tapi aku juga tahu aku tidak lagi melarikan diri. Dan disitulah klimaks berakhir, bukan dengan teror, melainkan dengan kejujuran yang akhirnya dibayar penuh. Aku tidak lagi melarikan diri. Kesadaran itu datang bersamaan dengan rasa lelah yang luar biasa. Bukan lelah fisik, melainkan lelah setelah menahan sesuatu terlalu lama. Aku pulang pagi itu dengan langkah pelan, seolah tubuhku masih menyesuaikan diri dengan beban yang baru saja dilepaskan. Tanggal 17 Maret tahun 2019, matahari terbit dengan warna yang lembut. Cahaya pagi masuk melalui jendela kamarku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas tanpa rasa sesak.
Namun ketenangan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Siang harinya, aku dipanggil ke ruang atasan. Tidak ada nada marah, tidak ada suara tinggi, hanya percakapan yang tenang dan serius. Aku menceritakan semuanya tentang malam itu, tentang keterlambatan, dan tentang keputusan yang akhirnya kuambil. Aku tidak membela diri, aku hanya jujur. Setelah aku selesai bicara, ruangan itu sunyi cukup lama. Atasanku menatap berkas di depannya, lalu menatapku kembali. Ada hal-hal yang tidak bisa kami lanjutkan, katanya akhirnya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai tanggung jawab. Aku mengangguk, dadaku terasa berat, tapi aku sudah siap. Aku tahu inilah harga yang harus kubayar. Hari itu aku resmi tidak lagi menjadi sopir ambulans aktif. Saat aku keluar dari ruangan itu, ada perasaan kehilangan yang nyata. Ambulans, sirena, dan jalanan malam adalah bagian besar dari hidupku. Melepaskannya terasa seperti melepaskan identitas. Namun di balik rasa kehilangan itu, ada sesuatu yang berbeda, ketenangan. Sore harinya, aku berjalan melewati garasi untuk terakhir kalinya sebagai bagian dari tugasku. Ambulans itu masih ada di sana. Diam, biasa. Tidak ada lagi rasa berat di udara. Aku berhenti sejenak dan menatapnya. Semoga kamu tenang, bisikku. Aku tidak tahu kepada siapa kata itu ditujukan, kepada ambulans, kepada masa lalu, atau kepada diriku sendiri. Aku berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Dan meski langkahku terasa berat, ada satu hal yang pasti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melangkah maju tanpa bayangan yang mengikuti. Hari-hari setelah itu terasa aneh, sunyi dengan cara yang tidak biasa. Aku tidak lagi bangun sebelum fajar untuk mengejar waktu, tidak lagi mendengar sirena sebagai penanda tanggung jawab. Waktu seolah berjalan lebih pelan, memberiku ruang yang belum pernah kumiliki. Tanggal 18 Maret tahun 2019, aku duduk di teras rumah, memandangi jalan kecil di depan. Anak-anak bermain sepeda, orang-orang lewat dengan urusan mereka masing-masing. Dunia tetap berjalan, meski aku merasa baru saja berhenti dari sebuah putaran panjang. Ada rasa kehilangan yang datang tiba-tiba, terutama di malam hari. Tanganku kadang refleks mencari kunci ambulans yang sudah tidak lagi ada. Tapi bersamaan dengan itu, ada ketenangan kecil yang tumbuh seperti luka yang akhirnya dibiarkan bernapas. Aku mulai membantu di klinik kecil dekat rumah, bukan sebagai sopir, melainkan sekadar membantu mengantar perlengkapan atau menemani pasien menunggu. Tidak ada sirena, tidak ada kejaran waktu, hanya kehadiran. Suatu sore, seorang anak kecil tersenyum padaku saat aku membantunya membawa tas. Senyum itu sederhana, tapi membuat dadaku hangat dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Malamnya, aku bermimpi lagi. Namun kali ini, bukan tentang ambulans yang gelap atau jalan yang hilang. Aku hanya melihat sebuah kendaraan putih berhenti di kejauhan, pintunya tertutup, lalu perlahan menghilang tanpa suara. Aku terbangun dengan napas tenang. Aku tahu, tidak semua bekas akan hilang. Beberapa kenangan akan tetap tinggal sebagai pengingat. Tapi aku juga tahu aku tidak lagi dikejar oleh masa lalu. Dan mungkin, itulah awal dari sesuatu yang baru. Kesadaran itu benar-benar diuji keesokan harinya. Saat aku sedang membantu di klinik kecil dekat rumah, seorang perawat menghampiriku dengan wajah cemas. Ada pasien lanjut usia yang perlu segera dipindahkan ke rumah sakit utama, dan kendaraan mereka sedang tidak tersedia. Semua mata tertuju padaku, bukan sebagai tuntutan, melainkan harapan. Dadaku bergetar. Untuk sesaat, bayangan masa lalu nyaris muncul kembali, sirena, malam gelap, dan rasa takut yang pernah menguasai kemudi hidupku. Tanganku refleks mengeras, lalu perlahan mengendur. Aku bisa menemani, kataku akhirnya, tapi bukan sebagai sopir. Kami berangkat dengan kendaraan sederhana, tanpa suara keras, tanpa tekanan waktu yang mencekik. Aku duduk di samping pasien itu, mendengarkan napasnya yang pelan, memastikan ia tidak sendirian. Perjalanan itu tenang, dan di dalam ketenangan itulah aku merasakan sesuatu yang penting. Aku tidak lari, aku tidak menghindar, dan aku tidak kembali pada lingkaran lama. Aku memilih hadir dengan cara yang baru. Saat kami tiba dengan selamat, perawat itu tersenyum padaku. Terima kasih, katanya tulus. Kata itu terasa hangat, tidak berat, tidak menuntut. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, merenungkan hari itu. Aku menyadari bahwa keberanian tidak selalu berbentuk tindakan besar. Kadang, keberanian adalah kemampuan untuk mengatakan cukup, lalu melangkah ke arah yang lebih jujur. Tidak ada suara, tidak ada tangisan,
Tidak ada panggilan dari masa lalu, hanya keheningan yang damai. Dan di sanalah aku yakin sepenuhnya, apapun yang pernah terjebak di ambulans itu telah menemukan jalannya, dan aku pun akhirnya menemukan jalanku sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa kejutan besar. Tidak ada suara aneh, tidak ada pesan misterius, tidak ada mimpi yang membuatku terbangun dengan napas terengah. Dunia terasa biasa, dan untuk pertama kalinya, kata biasa terasa seperti anugerah. Tanggal 20 Maret tahun 2019, aku berjalan pagi menyusuri jalan kecil di dekat rumah. Langit cerah, angin bergerak pelan, dan suara kota terdengar jauh. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting, sunyi tidak selalu berarti kosong. Dulu, aku takut pada keheningan, karena di sanalah pikiranku dipenuhi kenangan yang ingin kulupakan. Tapi sekarang, sunyi justru memberiku ruang untuk berdamai dengan apa yang terjadi, dan dengan diriku sendiri. Aku melewati rumah sakit dari kejauhan. Gedung itu masih berdiri sama, tak berubah. Aku tidak merasa perlu mendekat, tidak ada rasa tertarik, tidak juga rasa takut. Hanya penerimaan bahwa tempat itu adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Sore harinya, aku menulis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan laporan, bukan catatan tugas, melainkan cerita tentang malam hujan, tentang penyesalan, dan tentang keberanian untuk jujur meski terlambat. Aku menulis bukan untuk mengingat kembali rasa sakit, tapi untuk memastikan aku tidak melupakannya dengan cara yang salah. Karena aku belajar satu hal penting, melupakan bukan berarti menyembuhkan. Mengakui, itulah yang menyembuhkan. Malam turun dengan tenang. Aku mematikan lampu kamar dan berbaring, membiarkan gelap datang tanpa perlawanan. Tidak ada yang memanggil namaku, tidak ada yang menuntut untuk diantar. Hanya diriku sendiri utuh, tenang, dan akhirnya pulang. Pagi itu aku terbangun tanpa alarm, tanpa rasa dikejar waktu. Cahaya matahari masuk pelan melalui celah jendela, menyentuh wajahku dengan hangat. Aku berbaring sejenak, menyadari bahwa rasa tenang ini bukan datang tiba-tiba. Ia dibangun dari keberanian yang kupilih hari demi hari. Tanggal 21 Maret tahun 2019, aku duduk di meja kecil di sudut kamar, membuka kembali catatan yang kutulis semalam. Aku membaca ulang kata-kata itu, bukan untuk menyesali, melainkan untuk memahami sejauh apa aku telah melangkah. Ada hal-hal yang tertinggal dari hidup lamaku, rutinitas yang ketat, rasa bangga mengenakan seragam, dan keyakinan bahwa aku selalu harus kuat. Namun ada pula hal-hal yang kubawa pergi, kejujuran, penerimaan, dan keberanian untuk tidak lagi berpura-pura baik-baik saja. Siang itu, aku bertemu Pak Dharma secara tak sengaja di warung kecil dekat rumah sakit. Kami saling menyapa. Tidak ada pembicaraan tentang ambulans, tidak ada tentang masa lalu. Hanya obrolan ringan tentang cuaca dan kopi yang terlalu pahit. Sebelum berpisah, ia menepuk bahuku pelan. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," katanya. Aku tersenyum. Mungkin benar, atau mungkin aku hanya akhirnya berhenti melawan diriku sendiri. Sore menjelang, aku berjalan pulang dengan langkah santai. Aku menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi penutupan yang rapi. Beberapa kisah berakhir tanpa sorak, tanpa tanda jelas, hanya dengan keheningan yang pelan-pelan menjadi damai. Dan mungkin, itu sudah cukup, karena tidak semua yang pernah menyakitkan harus dihapus. Sebagian hanya perlu ditempatkan di tempat yang tepat sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Kesadaran itu akhirnya benar-benar menetap di hatiku pagi itu. Aku tidak lagi terbangun dengan rasa gelisah, tidak juga dengan keinginan untuk kembali mengulang atau mengubah apapun. Untuk pertama kalinya, masa lalu dan masa kini berdiri berdampingan tanpa saling menyakiti. Tanggal 22 Maret tahun 2019, aku kembali berjalan melewati jalan yang dulu sering kulewati dengan ambulans. Kini aku melangkah sebagai pejalan kaki biasa. Tidak ada sirena, tidak ada lampu menyala. Aku berhenti sejenak di persimpangan kecil. Dulu, di sanalah aku sering mempercepat laju, takut terlambat, takut gagal, takut memilih. Kini aku berdiri tenang, menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk cepat, kadang ia hanya meminta kita untuk jujur. Aku menutup mata sesaat, tidak ada suara memanggil, tidak ada tangisan, tidak ada yang tertinggal di belakang. Yang ada hanyalah diriku, utuh dengan segala kekurangan dan keberanian yang akhirnya tumbuh. Aku tidak menjadi pahlawan, tidak juga menjadi sosok tanpa celah. Aku hanya menjadi seseorang yang berani mengakui, lalu bertanggung jawab. Dan ternyata, itu cukup. Sore hari, aku duduk di rumah, menulis baris terakhir di catatan kecilku,
tidak semua perjalanan berakhir di tempat yang kita rencanakan. Tapi jika kita berani, jujur di tengah jalan, kita akan selalu tahu kapan harus berhenti dan kapan akhirnya pulang. Aku menutup buku itu perlahan. Di luar, matahari tenggelam dengan warna keemasan. Kota Arwana kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan, sunyi yang menenangkan. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan tentang ambulans, bukan tentang suara misterius, melainkan tentang seorang manusia yang akhirnya berhenti berlari dan memilih pulang dengan utuh.